Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman sekalian dari siswa kelas 5 SD pelajaran matematika. Pada kesempatan pertemuan kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari bab 2 kecepatan dan debit adalah dari subtema 3 yaitu memahami satuan volume meter kubik dan liter. Nah, kemarin kan materi ini kan soal cerita dari kecepatan, jarak, dan waktu ya, teman-teman. Saya akan membahas lanjutan dari materi ini tentang memahami satuan volume meter kubik dan liter. Apa maksudnya dari satuan volume meter kubik dan liter? Kita akan mereview 3 poin ya, teman-teman, dari penjelasannya. Pertama dulu ya, teman-teman. Pertama ini adalah satuan volume meter kubik. Nah, sebenarnya sih kalau dalam satuan volume meter kubik tersebut biasanya ada km3, hm3 ya, dm3 dan seterusnya gitu. Nah, sebelum kita membahas naik turun, kita mereview dulu ya singkatan-singkatan dari satuan volume meter kubik. Jadi km3 ini kilometer kubik, hm3 itu hektometer kubik, dan 3 itu dekameter kubik, M3 itu meter kubik, DM3 itu desimeter kubik, CM3 itu sentimeter kubik, dan MM3 itu milimeter kubik. Nah, kita akan membahas dari naik dan turunnya. Nah, sebenarnya sih dari hasil dasar-dasar pengukuran tangga ya, teman-teman. Jadi, jika naik satu anak tangga berarti dibagi 1000 atau dikali 1/1000. Di sini naik satu anak tangga, di sini 1, 2, dan 3 itu masing-masing dibagi 1000 atau dikali 1/1000. Lalu jika turun satu anak tangga berarti dikali 1000. Di sini turun satu anak tangga 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Jadi turun satu anak tangga berarti dikali 1000. Seperti contoh 3 soalnya. Ada 3 soal yang saya berikan teman-teman dari kelas 5. Pertama adalah 3 km sama dengan berapa hektometer kubik. Maaf, 3 km kubik sama dengan berapa hektometer kubik. Kemudian 2,4 hektometer kubik sama dengan berapa dekameter kubik. Dan yang terakhir 86.000 mm kubik sama dengan berapa sentimeter kubik. Yang pertama adalah 3 km kubik sama dengan berapa hektometer kubik kira-kira. Ayo, naik atau turun? Turun, karena turun satuan tangga. Jadi masing-masing dari konversikan kilometer kubik ke hektometer kubik adalah dikali 1000. Jadi setara dengan 3 kali 1000 hasilnya ada 3000 hektometer kubik. Itu soal pertama dia. Lalu yang kedua, 2,4 hektometer kubik sama dengan berapa dekameter kubik kira-kira? Ayo, naik atau turun? Turun, karena turun satu anak tangga. Ini hektometer kubik ke dekameter kubik. Jadi setara dengan dari hasil konversikan adalah 2,4 kali 1000. Karena turun satu anak tangga hasilnya ada berapa? 24.000 atau 2.400. Ayo, 24.000 atau 2.400. 2.400 dekameter kubik, karena biasanya 24 kali 1000, 24.000. Karena ada koma 1 digit, maka bakal 1 digit nolnya dihilangkan kan. Karena jadi 2,4 dikali 1000 hasilnya ada 2.400 dekameter kubik. Lalu yang ketiga, 86.000 mm kubik sama dengan berapa sentimeter kubik kira-kira? Ayo. Naik atau turun? Naik atau turun? Naik, karena naik satu anak tangga. Jadi satu anak tangga ini masing-masing dibagi 1000. Kira-kira berapa? 86.000 bagi 1000? 86 cm kubik. Harus pahamnya teman-teman dari 3 soal yang saya berikan. Oke? 86.000 milimeter kubik jadi sama dengan sentimeter kubik. Harus paham ya teman-teman. Lalu berikutnya materi kedua adalah satuan volume liter. Harus pahamnya teman-teman, sebenarnya sih dari satuan volume liter itu biasanya dalam bentuk liter. Jadi naik atau turun itu tergantung dari soal yang diberikan nanti. Oke? Jadi sebelum kita membahas naik turun, kita mereview dulu dari KL itu kiloliter, HL itu hektoliter, DAL itu dekaliter, L itu liter, DL itu desiliter, CL itu sentiliter, dan ML itu mililiter. Harus paham teman-teman singkatan dari saya jelasin tadi.
Lalu berikutnya jika naik satu anak tangga berarti dibagi 10 atau dikali 1/10. Jadi harus dibagi dari satu anak tangga dibagi 10 atau dikali 1/10. Ini sini satu anak tangga 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu kemudian sebaliknya jika turun satu anak tangga berarti dikali 10. Berarti di sini turun satu anak tangga 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu memenuhi aturan dari pengukuran tangga dari yang volume liter. Jika turun satu anak tangga berarti dikali 10. Lalu jika naik satu anak tangga berarti dibagi 10. Sekali lagi, jika naik satu anak tangga berarti dibagi 10, satu anak tangga dikali 10. Oke? Seperti contoh 3 soal yang saya berikan nanti. Yang pertama adalah 11 dekaliter sama dengan berapa desiliter. Kemudian 8 mililiter sama dengan berapa sentiliter. Kemudian 2,6 hektoliter sama dengan berapa liter. Yang pertama adalah 11 dekaliter sama dengan berapa desiliter. Kira-kira 11 dekaliter sama dengan berapa desiliter. Naik atau turun? Turun karena turun 2 anak tangga. Dekaliter ke desiliter 1 dan 2. Jadi konversikan dekaliter ke desiliter masing-masing adalah 100. Jadi 11 kali 100 berapa? 1100 desiliter. Itu soal pertama ya teman-teman dari kelas 5 SD pelajaran matematika. Lalu yang kedua adalah 8 ml sama dengan berapa sentiliter? Kira-kira naik atau turun? Naik dong karena naik satu anak tangga. Jadi masing-masing dibagi berapa? 10. Jadi 8 bagi 10 berapa? Ayo. Kira-kira 8 bagi 10 berapa? Di sini kalau nggak tahu di sini. Nah, 8 bagi 10 berapa? Ayo. Ya. 8 bagi 10 nggak bisa kan ya karena harus bantuan 0. Jadi 0 ini adalah 0, harus memenuhi aturan. Jadi 8 ini harus ada 0. 0 ini kasih bantuan dari atas akan bersusun. Jadi setara dengan 80. Jadi 80 bagi 10 berapa? 8. 8 kali 10 80. Jadi 80 kurang 80 hasilnya habis. Jadi 8 mili ini setara dengan 8 mili ini sama dengan mililiter sama dengan 0,8 desiliter. Jadi 8 ml sama dengan 0,8 centiliter. Halus paham ya teman-teman dari soal kedua. Yang soal berikutnya adalah 2,6 hektoliter sama dengan berapa liter? Ayo, 2,6 hektoliter sama dengan berapa liter? Naik atau turun? Turun karena turun 2 anak tangga ini hektoliter ke liter 1 dan 2. Jadi setara dengan konversikan hektoliter ke liter yaitu adalah 100. Jadi 2,6 kali 100 berapa? 2.600 atau 260. Kira-kira teman-teman. 260 liter karena ada 1 digit maka nolnya dihilangkan. Jadi 2,6 kali 1 sama dengan 260 liter. Halus pahamnya teman-teman dari hasil pengukuran 3 soal yang saya berikan. Oke? Ya, 260 liter ya teman-teman. Lalu berikutnya adalah hubungan antara satuan volume meter kubik dan dengan satuan liter. Nah, harus pahamnya teman-teman dari hubungannya. Jadi, biasanya 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. Kemudian 1 dekameter kubik sama dengan 1 liter. Lalu 1 sentimeter kubik sama dengan 1 mililiter. Harus pahamnya teman-teman hubungannya. Lalu berikutnya contoh soalnya. Ada 3 soal yang saya berikan teman-teman. Yang pertama adalah 25 hektoliter sama dengan berapa sentiliter. Kemudian 9 dekameter kubik sama dengan berapa desiliter. Kemudian 3 dekameter kubik sama dengan dekaliter. Kira-kira teman-teman. Pertama adalah 25 hektoliter sama dengan berapa sentiliter. Ayo. 25 hektoliter sama dengan berapa sentiliter. Naik atau turun? Kira-kira. Naik atau turun? Hektoliter ke sentiliter? Turun karena turunnya berapa anak tangga? 1, 2, 3, dan 4. Jadi 4 ini masing-masing dikali 10.000 karena turun 4 anak tangga. Jadi 25 kali 10.000 berapa? Ayo, 200
50.000 centiliter. Itu soal pertama. Lalu yang kedua, 9 dekameter kubik sama dengan berapa desiliter? Kira-kira. Ayo. Bagaimana caranya? Cari yang tengah dulu. 1 dekameter kubik sama dengan 1 liter. Berarti kalau 9 dekameter kubik sama dengan 9 liter, maka dikonversikan liter ke desiliter. Jadi harus diubah dulu. Jadi konversikan desimeter kubik ke desiliter. Jadi 9 kali 10 itu karena turun satuan tangga ke satuan liternya. Jadi 9 kali 10 berapa? 90 desiliter. Lalu berikutnya adalah 3 dekameter. Maaf, 3 desimeter kubik sama dengan berapa dekaliter? Ayo. Kira-kira 3 desimeter kubik sama dengan berapa dekaliter? Jadi bagaimana caranya? Ini sama yang nomor 2 tapi ininya 3 desimeter kubik lalu naik atau turun liternya. Kira-kira harus diubah. Yang desimeter kubik ke dekaliter naik atau turun? Naik karena liter ke dekaliter. Jadi naik satuan tangga itu dibagi 10. Jadi 3 dibagi 10 berapa? 0,3 0,3 dekaliter. Harus paham ya teman-teman dari soal yang saya berikan dari macam-macam macam-macam satuan volume meter kubik dan liter. Latihan subtema ini bisa dikerjakan dengan mandiri. Kalau tidak dikerjakan ya nggak apa-apa. Belajar share-share belajar share-share yang bermanfaat. Terutama ada hubungannya, teman-teman. Hubungan antara satuan volume meter dan meter kubik dan liter. Jadi kalau misalkan nggak tahu, ada yang komentar mengenai ini, silakan komentar di YouTube ya teman-teman dari hasil yang saya jelasin tadi ya teman-teman. Kalau mau berminat nggak ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, berminat harus berminat. Kalau nggak berminat ya nggak apa-apa. Silakan aja. Ya nggak malas. Nggak apa-apa belajar share-share belajar share-share yang bermanfaat ya teman-teman. Mungkin cukup saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.